warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Riyadatul Hanifah dengan NIM 241F10060. Saya dari Prodi PLB semester 1. Video ini saya buat untuk pengumpulan tugas UAS dari mata kuliah disabilitas laras yang diampu oleh Ibunda Sugi Hartati SPD MPD. Saya di sini mengambil tema karakteristik disabilitas laras. Mulai dari karakteristik psikologi anak tunalaras. Menurut Rusli Ibrahim 2005 ayat 49 sampai 50. 1. Intelijensi dan prestasi anak akademis. IQ anak tunalaras normalnya 90. Anak tunalaras biasanya mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang berprestasi di akademisnya. Prestasi rendah yang menonjol di bidang akademisnya yaitu pada membaca dan matematika. 2. Preferensi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, yaitu merasa enggan dalam aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam aktivitas jasmani. Menurut Hallan dan Kaufman 1986 menjelaskan bahwa dimensi tingkah laku anak disabilitas laras sebagai berikut. 1. Dari segi gangguan perilaku, biasanya anak itu pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar atau tidak sopan, atau mementingkan diri sendiri. 2. Dari kecemasan dan menyendiri. Biasanya anak itu yang jelas ya sering cemas, tegang, pendiam, mudah bimbang, ataupun tertekan. Dari segi kurang dewasanya anak, biasanya anak itu pelamun, kaku, sering ngantuk, sering bosan, dan mudah terpengaruh. Dari segi agresif bersosialisasi, biasanya ini lebih ke hiperaktif. Jadi anak itu kayak suka ngegeng, suka bolos, tapi bersifat kelompok dan suka ngelayap kayak di luar rumah, sering pergi-pergi, sering nongkrong di jalan, seperti itu. Dan adapun karakteristik dari segi akademisnya. Dari segi akademis, sosial atau emosional, dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. 1. Dari karakteristik akademis. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajar dan sekolah yang buruk akibatnya belajar memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata. Sering berurusan dengan guru PK. Sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. 2. Karakteristik sosial atau emosional. Dari karakteristik sosial, perilakunya anak itu tidak diterima oleh masyarakat atau perilakunya bersifat mengganggu, terus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. 3. Karakteristik emosional. Karakteristik emosional dapat dilihat dari hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misal tekanan batin, rasa cemas, ataupun rasa trauma. 2. Ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Dari karakteristik fisik atau kesehatan. Anak tunalaras biasanya mempunyai masalah pada fisik atau kesehatan,
seperti gangguan makan, susah tidur, ataupun dia malas untuk bergerak. Biasanya mereka merasa tidak beres dengan jasmaninya, sehingga ia mudah jatuh atau ceroboh, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah ia tuh merasa sakit. Adapun kelainan yang lain yaitu gagap, terus tidak teraturnya untuk buang air kecil, ataupun sering ngompol, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan tunalaras, yaitu 1 dari faktor keturunan, 2 faktor kerusakan fisik, dan faktor lingkungan. Untuk menangani anak tunalaras ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya 1. Membangun konsisten dan struktur. 2. Memberikan pelatihan keterampilan sosial. 3. Dukungan terapi perilaku atau bicara. 4. Menunjukkan kesabaran dan empati. 5. Berkolaborasi dengan guru dan tenaga profesional. 6. Mengakomodasi kebutuhan khusus